Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di penghujung 10 hari yang terakhir. Gitu. 10 hari awal sudah di penghujungnya. Awaluhu rahmah. Insyaallah nanti malam kalau saya enggak salah, saya enggak pernah ngitung soalnya. Ini hari Sabtu malam Ahad ya. Hari pun saya sudah hampir lupa. Nah malam 11 Ramadan ya. Malam 11 Ramadan itu adalah hari wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah pada beberapa menit menjelang berbuka, saya ingin menyampaikan satu ilmu yang insya Allah akan menjadi solusi. Ya, satu ilmu yang insya Allah akan menjadi solusi, ya. Satu ilmu yang insya Allah akan menjadi solusi, tapi solusi yang pasti, bukan solusi yang masih menjadi tanda tanya dan menimbulkan masalah lagi, ya, bukan solusi yang menjadi tanda tanya dan menimbulkan masalah lagi, tapi solusi yang pasti. Solusi pasti itu hanya ada dari Allah Ta'ala yang maha menguasai, bukan dari yang lain. Dan Allah telah berikan solusi itu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sore hari ini kita akan belajar solusi mengusir kefakiran. Nah, ini banyak yang cocok kelihatannya. Ya, solusi mengusir kefakiran. Kefakiran yang hakiki itu adalah rasa takut fakir, rasa takut miskin, rasa takut enggak punya, rasa takut kehilangan harta benda. Itu yang dimaksud kefakiran yang tercela. Kefakiran yang semacam ini harus diusir. Karena kefakiran tentang ketakutan enggak punya, ketakutan kehilangan harta benda, itu akan membuat hati jadi sempit, dada jadi sesak, akhirnya hidup pun menyiksa. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu solusi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafat al-faqra an ahli dzalikal manzil wal jiran. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai selesai, ketika dia masuk rumahnya, masuk tempat tinggalnya, maka surat Al-Ikhlas tersebut akan nafat al-faqra, menyingkirkan kefakiran, an ahli dzalikal manzil wal jiran, dari penghuni rumah itu dan bahkan dari tetangga-tetangganya. Nah, penghuni rumahnya yang tadinya takut miskin, itu akan hilang rasa takutnya. Kemudian tetangga-tetangganya yang masih punya rasa takut miskin juga akan hilang rasa takutnya. Berkat apa? Membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah. Jadi Assalamualaikum, kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Sholawat, salam, sholawat, Al-Ikhlas. Ini kalau dilakukan maka akan jadi solusi. Tapi setan itu mengerti kalau ini diamalkan oleh umat Nabi, maka nanti enggak ada yang takut jatuh miskin, enggak ada yang takut jadi orang enggak punya, akhirnya hidupnya bahagia. Maka setan pun membuat tim anti Al-Ikhlas. Maka dibuat masuk rumah, tiba-tiba handphonenya berdering, enggak sempat baca surat Al-Ikhlas. Baru masuk rumah, tiba-tiba yang di rumah mengatakan, mana oleh-olehnya? Enggak sempat baca surat Al-Ikhlas. Setan bekerja dengan begitu giat agar kita lupa dan tidak mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada, amalkan ini dan ajarkan kepada yang lain, maka insya Allah akan menjadi apa?
solusi ya. Insya Allah akan menjadi solusi. Insya Allah akan menjadi solusi. Nah, solusi apa? Solusi yang pasti, bukan solusi yang akan menimbulkan masalah lagi. Baca surat Al-Ikhlas, maka manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh yang tinggal di rumah, bahkan tetangga-tetangganya. Hikmah yang kedua adalah, kalau yang di rumah sudah enggak takut miskin, yang di rumah enggak takut kehilangan harta benda, maka seisi penghuni rumah itu ada di jannah, surga itu. Baiti jannati. Rumahnya jadi surga karena manusia-manusia enggak urusan sama dunia. Ya, enggak urusan sama dunia. Hatinya sudah kaya raya. Hatinya sudah merasa puas dengan karunia Allah Ta'ala. Hatinya sudah merasa senang dengan pemberian dari yang maha kaya. Sehingga ia pun merasakan hidup bahagia. Bayangkan kalau sebaliknya, yang di rumah itu merasa takut kehilangan, merasa takut gak punya, merasa takut nanti gak terpenuhi hajatnya. Maka sikapnya kepada suaminya, sikapnya kepada istrinya, sikapnya kepada anaknya penuh dengan rasa cemas. Ya, penuh dengan rasa yang gak enak sebelum masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik, sebagai amanah Allah wahyukan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur, ingat siksa Allah sangat pedih. Ya, sebelum masuk neraka di akhirat sana udah merasakan neraka dunia. Hidupnya dalam gak enak, susah, suntuk, sumpek, dan sumpek, suntuk, susah, sedih. Semuanya urusan yang tidak ada nilainya dalam pandangan Allah Ta'ala. Bahkan sama sayap nyamuk masih hebat sebelah sayap nyamuk. La ta'adil, tidak bisa menyamai sebelah sayap nyamuk. Dunia dan segala isinya. Artinya dunia dan segala isinya sama sebelah sayap nyamuk, masih hebat sayap nyamuk. Maka kalau kita sibuk memikirkan dunia sampai merusak hati, berarti kita ini memikirkan sebelah sayap nyamuk yang mungkin kurang berarti. Itulah kualitas akal kita, kualitas hati kita, kualitas fikir kita, kelihatan dari sikap kita kepada dunia. Jazakumullah khairan, jangan lupa cari solusi yang pasti, solusi yang tidak menimbulkan masalah lagi, solusi dari ilahi yang disampaikan lewat baginda Nabi dan diajarkan kepada para ulama sepanjang hari dari satu majlis ke majlis yang lain. Mudah-mudahan barakah dan manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika min